Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Nugroho dengan NIM 21090124130033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan tema K3 dalam penguasaan dan cacat las. Pengertian K3 pengelasan. K3 pengelasan adalah upaya untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan saat bekerja. Pada pengelasan terdapat banyak potensi bahaya seperti panas listrik, arus listrik, radiasi sinar las, asap dan gas berbahaya. Terus ada tujuannya itu untuk mencegah kecelakaan kerja. Kedua, menjaga kesehatan pekerja, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Selanjutnya ada regulasi K3. Dalam pekerjaan pengelasan, keselamatan kerja tidak hanya bergantung pada pekerja, tetapi juga diatur oleh berbagai peraturan dan standar K3. Regulasi ini dapat memastikan setiap proses kerja dilakukan secara aman, terkontrol, dan sesuai standar. Berikut regulasi K3 dalam pengelasan antara lain UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang peraturan K3 lingkungan kerja. Selanjutnya ada ISO 45001. Selanjutnya ada OSHA. Selanjutnya K3 dalam pengelasan. Penerapan keselamatan dan keselamatan kerja K3 dalam pengelasan sangat penting karena memiliki banyak potensi bahaya. Bahaya tersebut meliputi panas tinggi, listrik, radiasi, serta asap dan gas berbahaya. Oleh karena itu diperlukan penerapan K3 yang baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Step utama penerapan K3 meliputi penggunaan alat pelindung diri APD, ventilasi yang baik, terus ada pemeriksaan alat, pelatihan pekerja, pencegahan kebakaran dan ledakan. Lanjut, APD alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya saat pengelasan. Penggunaan APD sangat penting karena proses pengelasan memiliki risiko tinggi seperti panas, radiasi, dan percikan logam. Jenis-jenis APD dalam pengelasan itu ada helm las untuk melindungi mata dan wajah, sarung tangan untuk melindungi tangan dari panas, terus masker untuk melindungi pernapasan dari asap, terus ada pakaian pelindung untuk melindungi tubuh dari panas, terus ada sepatu safety untuk melindungi kaki. Nah, tujuan APD untuk mengurangi risiko cedera dan meningkatkan keselamatan kerja. Untuk selanjutnya ada ventilasi yang baik. Ventilasi merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas udara di area kerja. Proses pengelasan menghasilkan asap dan gas berbahaya yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Tanpa ventilasi yang baik, gas mungkin dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini ada jenis-jenis ventilasi. Ventilasi alami itu ada jendela dan lubang udara. Terus ada ventilasi mekanis, itu ada exhaust fan dan fume extractor. Untuk selanjutnya ada pemeriksaan alat. Pemeriksaan alat sebelumnya digunakan merupakan langkah penting dalam penerapan K3.
perlengkapan pengelasan seperti mesin las, kabel listrik, elektroda, dan tabung gas yang harus dalam kondisi baik agar tidak menimbulkan bahaya saat digunakan. Jika alat tidak diperiksa dan ada yang rusak di situ, resiko kecelakaan seperti sengatan listrik dan kebakaran atau ledakan dapat terjadi. Hal yang perlu diperhatikan itu biasanya cek kondisi mesin dan kabel listrik, memastikan tidak ada kabel yang terkelupas atau rusak, pemeriksaan tabung dan regulator gas, terus ada memastikan semua sambungan aman dan stabil. Selanjutnya ada pelatihan pekerja. Pelatihan pekerja merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan K3 di bidang pengemasan. Pekerja yang telah mendapatkan pelatihan akan lebih memahami cara kerja yang aman, menggunakan alat yang benar, serta mampu menghadapi kondisi darurat. Dengan pelatihan yang baik, risiko kecelakaan kerja dapat dikurangi dan kualitas pekerjaan sangat dapat meningkat. Hal yang perlu dipelajari dalam pelatihan itu ada teknik pengelasan yang benar, penggunaan APD yang sesuai, pengenalan potensi bahaya kerja, dan prosedur keselamatan kerja. Selanjutnya ada bahaya. Pekerjaan pengelasan memiliki resiko yang tinggi karena melibatkan panas ekstrim, arus listrik, radiasi, serta paparan gas berbahaya. Resiko ini tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kurangnya pemahaman dan kelalaian dalam penerapan K3 dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Resiko utama dalam pengelasan itu ada luka bakar akibat percikan api dan logam panas, terus ada kerusakan mata akibat radiasi, terus ada keracunan gas dan asap berbahaya, terus ada sengatan listrik dari peralatan, terus ada kebakaran dan ledakan. Pentingnya memahami resiko. Pencegahan keselamatan kerja meningkatkan keselamatan dan keselamatan kerja, mendukung pekerjaan lebih aman dan efisien. Terus ada bahaya listrik dalam pengelasan. Dalam proses pengelasan, khususnya pengelasan listrik, arus listrik digunakan untuk menghasilkan panas yang melelehkan logam. Namun, penggunaan listrik juga memiliki potensi bahaya yang besar jika tidak digunakan dengan benar. Sengatan listrik dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian, terutama jika kondisi alat atau lingkungan kerja tidak aman. Penyebab bahaya listrik itu ada kabel atau peralatan yang rusak, itu ada lingkungan kerja yang basah atau lembab, terus ada kontak khusus dengan arus listrik sistem grounding yang tidak baik, dan terus ada dampak yang dapat terjadi itu ada sengatan listrik, luka bakar, cedera serius hingga kematian. Upaya pencegahannya itu memastikan alat dalam kondisi baik, menggunakan APD, sarung tangan, isolator, itu ada tuh, cari aja. Terus menghindari area kerja yang basah, memastikan sistem grounding dengan aman. Selanjutnya ada bahaya radiasi sinar las. Dalam proses pengelasan, sinar las menghasilkan radiasi berbahaya seperti ultraviolet, cahaya tambak, dan inframerah. Radiasi ini memiliki intensitas tinggi dan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan, terutama pada mata dan kulit. Paparan dapat terjadi
secara langsung meskipun dari pantulan di sekitar area kerja. Penyebabnya itu tidak menggunakan helm yang sesuai, tidak ada pelindung area itu seperti direlas gitu, posisi terlalu dekat dengan sumber sinar, nah durasi paparan terlalu lama karena ada duty cycle ya, nah itu dipakai. Terus dampaknya kerusakan mata perih, berair, kemerahan, iritasi dan luka bakar pada kulit, gangguan penglihatan hingga permanen untuk buta. Upaya pencegahannya menggunakan alat las dengan filter yang sesuai, menggunakan pakaian pelindung. Memasang apa itu? Las. Terus selanjutnya dalam proses pengelasan, asap dan gas berbahaya dihasilkan dari pengelasan logam dan bahan tambahan. Zat ini sering tidak terlihat dan tidak berbau, namun dapat berdampak serius pada kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Nah, itu sistem pernapasan itu bahaya sekali ya. Jika menghirup terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Penyebabnya bahaya asap itu ada pemanasan logam dan elektroda. Nah, itu nanti dapat terus jadi asap. Terus ada reaksi kimia menghasilkan gas beracun, ventilasi buruk atau ruang tertutup, tidak menggunakan masker. Dampak yang dapat terjadi itu pusing, mual, batuk, sesak napas, iritasi saluran pernapasan, penyakit paru-paru kronis, keracunan zat berbahaya. Upaya pencegahannya itu menggunakan ventilasi yang baik. 2. Menggunakan masker. 3. Mengurangi durasi paparan. 4. Menjaga jarak dari sumber asap. Terus ada pelatihan dan penerapan K3. Selanjutnya ada kebakaran dan ledakan. Nah, ini kebakaran dan ledakan ini dalam proses pengelasan, khususnya pengelasan listrik. Arus listrik digunakan untuk menghasilkan panas dan melelehkan logam. Namun, penggunaan listrik juga menyebabkan potensi berbahaya yang besar apabila tidak digunakan dengan benar. Sengatan listrik dapat menyebabkan cedera serius, bahaya tuh, dan menyebabkan kematian, terutama jika kondisi alat dan lingkungan tidak aman. Nah, penyebabnya itu biasanya tuh kalau ledakan ada kabel yang terputus, selang yang bocor. Nah, gasnya nanti masuk, gas oksigennya masuk, terus meledak kayak gitu. Nah, dampak yang bisa terjadi itu luka bakar pastinya gara-gara ledakan. Terus trauma, itu pasti trauma. Terus cedera serius hingga kematian. Upaya pencegahannya itu dicek alatnya rutin secara berkala. Nah, selanjutnya ada bahaya tabung gas dan tabung gas pengelasan. Tabung gas dalam pengelasan berfungsi sebagai sumber energi dengan tekanan tinggi untuk menghasilkan panas. Namun, sifat gas mudah terbakar dan bertekanan tinggi dapat membuat tabung gas memiliki risiko besar jika tidak digunakan dengan benar. Kesalahan kecil dalam penggunaan atau perawatan dapat menyebabkan kecelakaan serius seperti kebakaran dan ledakan itu dari slide sebelumnya. Nah, penyebab bahaya tabung gas pengelasan itu ada kebocoran gas, itu penyebabnya ya, selang
atau regulator yang rusak, terus ada pemasangan yang tidak benar, terus ada kontaminasi dari minyak pada tabung oksigen. Nah, terhadap ventilasi yang buruk, itu asapnya ngumpul di situ, gasnya ngumpul di situ, jadi dua gitu. Terus ada kelalaian bekerja. Dampak yang dapat terjadi itu ledakan tabung gas, itu pasti. Terus ada kebakaran besar. Terus ada cedera serius hingga kematian, pasti sih mati sih. Terus kerusakan alat dan kerugian ekonomi, bangkrut. Upaya pencegahannya, pemeriksaan rutin selang, regulator atau sambungan, cek kebocoran dengan air sabun, ya benar itu. Simpan tabung gas dengan aman, tegak dan terikat. Jauhkan dari panas dan bahan mudah terbakar. Selanjutnya ada menggunakan APD dan mengikuti prosedur kerja. Selanjutnya ada bahaya mekanik dalam pengelasan. Ini saya lupa ganti judul ya, maaf. Berasal dari peralatan kerja, benda kerja dan aktivitas mekanis dalam proses berlangsung di lingkungan seperti bengkel, galangan kapal. Risiko ini cukup tinggi karena banyaknya alat berat dan materi logam. Jika tidak dikendalikan, bahaya mekanik dapat menyebabkan cedera serius pada pekerja. Penyebab bahaya mekanik itu ada alat kerja rusak atau tidak sesuai standar, terus benda kerja tajam atau panas, terus ada tidak menggunakan APD, kelalaian atau pekerjaan terburu-buru. Dampak yang terjadi itu luka gores, tertusuk, terjepit, cedera serius, patah tulang, amputasi, kematian gitu bisa tuh. Kerusakan alat kerugian, terus penurunan produktivitas gara-gara amputasi tadi. Upaya pencegahannya, pemeriksaan alat secara rutin menggunakan APD lengkap, bekerja sesuai prosedur, tidak terburu-buru, menjaga area kerja rapi dan aman. Pelatihan ketiga secara berkala. Ada itu cacat las. Lanjut. Cacat las merupakan ketidaksempurnaan atau kerusakan yang terjadi pada sambungan las yang dapat mempengaruhi kecepatan, kualitas, dan keandalan suatu struktur. Cacat ini biasanya disebabkan oleh kesalahan dalam pengelasan seperti pengaturan arus listrik yang tidak tepat, teknik pengelasan yang kurang baik, kondisi material yang tidak sesuai, serta faktor lingkungannya. Dalam dunia industri, khususnya konstruksi kapal, kualitas sambungan las sangat penting karena hubungannya langsung dengan kekuatan struktur dan keselamatan. Cacat las dapat berupa cacat yang terlihat pada permukaan maupun cacat di dalam material yang hanya terdeteksi dengan metode khusus seperti pengujian non-destruktif (NDD). Keberadaan cacat las dapat menurunkan kekuatan sambungan dan meningkatkan resiko kegagalan struktur. Oleh karena itu, proses pengelasan harus dilakukan dengan prosedur yang benar serta pemeriksaan hasil las, serta dilakukan perbaikan apabila ditemukan cacat agar kualitas dan keamanan tetap terjaga. Selanjutnya ada jenis-jenis cacat las. Cacat las merupakan ketidaksempurnaan dalam sambungan las yang dapat menurunkan kekuatan dan kualitas struktur. Cacat las ini umumnya terjadi akibat kesalahan teknik, pengaturan arus, kondisi material maupun keterampilan juru las.
Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis cacat tas agar dapat mencegah dan memperbaikinya. Jenis-jenis cacat tas itu ada tampak kiri, tas buruk, permukaan tidak rapi, itu gara-gara kesalahan teknik biasanya. Terus porositas, lubang cacing, itu ada gas terperangkap di situ. Terus ada lack of penetration, tidak menembus dengan sempurna. Lack of fusion, peleburan tidak menyatu. Slack infusion, terak terperangkap. Terus ini paling berbahaya, ini ada retak, tampaknya menurunkan kekuatan sambungan, menyebabkan kerusakan struktur, berpotensi kegagalan konstruksi. Cacat las dapat menurunkan kekuatan dan kualitas struktur, sehingga harus dicegah sejak awal proses pengelasan. Pencegahan tidak hanya bergantung pada keterampilan juru las, tetapi juga dipengaruhi oleh material, peralatan, prosedur kerja, dengan penerapan yang tepat. Hasil pengelasan dapat menjadi lebih kuat, aman, dan sesuai standar. Cara pencegahannya itu ada persiapan alat, material, pengaturan parameter, pemilihan elektrode, teknik pengelasan, pemeriksaan hasil. Nah, tujuannya itu meningkatkan kualitas sambungan las, mengurangi risiko kegagalan struktur, menjamin keamanan dan keandalan konstruksi. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.